pertanyaan yang cukup problematis juga di masyarakat dan cukup kontroversi ya terkait dengan poligami. Jadi pertama kita tahu ya, poligami itu menikah lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Masalah satu rumah atau tidak itu sebenarnya hal yang lain. Nah, sebelum kita haruskah suami izin pada istri ketika poligami, atau sebenarnya poligami itu sehat nggak sih untuk dilakukan? Coba kita lihat dulu ya, bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam pernikahannya. Kita sangat mengetahui bahwa Rasulullah itu tidak melakukan poligami saat Khadijah masih hidup. Artinya apa? Beliau itu monogami selama 25 tahun. Memang beberapa tahun di akhir hidupnya Rasulullah itu poligami. Tetapi yang menarik adalah ketika Nabi itu poligami, suatu saat Ali bin Abi Thalib mau minta izin kepada Rasulullah akan poligami, sehingga Fatimah itu akan diduakan, akan dipoligami begitu. Maka kemudian Rasulullah langsung mengajak bicara kepada Ali, dan saat itu langsung diumumkan di sebuah mimbar di ruang terbuka dengan mengatakan bahwa tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan. Kebahagiaannya Fatimah kebahagiaanku, kesedihannya Fatimah kesedihanku. Bayangkan, ini sebuah ekspresi tentang ketidaksetujuan Nabi Muhammad jika Fatimah itu dipoligami, dan itu disampaikan tidak dalam situasi yang misalnya Ali bin Abi Thalib diajak ngomong bertiga dengan Fatimah, bukan begitu. Tetapi Rasulullah itu langsung menyampaikan di publik, di podium, tentang cerita bahwa Ali ingin mempoligami Fatimah dan tidak diizinkan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Kebahagiaannya Fatimah kebahagiaanku, kesedihannya juga kesedihanku. Selain itu kalau kita lihat ya, ayat tentang poligami itu turun saat setelah perang Uhud, di mana banyak para laki-laki yang syahid meninggal dunia, yang di mana mereka juga meninggalkan janda dan anak yatim. Karena itu semangat poligami itu dimaksudkan untuk melindungi kelompok rentan saat itu, yaitu janda dan anak yatim. Pertanyaannya adalah, masih relevankah cara melindungi anak yatim dan janda itu dengan dipoligami? Karena kalau yang ada di masyarakat kita saat ini banyak sekali ya lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga zakat yang dia bisa memberikan perlindungan berupa misalnya bantuan dana ya itu kepada janda dan anak yatim melalui program-programnya. Itu kalau kita coba melihat dulu secara filosofinya terkait dengan sebenarnya seperti apa toh kita melihat tentang poligami itu, dan bagaimana Rasulullah dalam kehidupan pernikahannya. Kalau saya sih, argumentasi saya bahwa pernikahan Rasulullah itu yang monogami, tidak poligami, walaupun di akhir hayat beliau itu beliau melakukan poligami ya, karena tadi ya bisa kita lihat tentang bagaimana sangat tidak setujunya Rasulullah ketika Fatimah itu dipoligami. Nah, sekarang bagaimana nih peraturan yang ada di Indonesia? Di Undang-Undang Perkawinan, poligami itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya ketika si istri ya dalam keadaan mandul, lalu dia misalnya mengalami disabilitas gitu ya, ataupun juga hal-hal yang itu sering dari perspektif laki-laki. Karena sebenarnya kebijakan itu ya masih bias ya. Karena kenapa ketika seolah-olah poligami itu dilakukan karena salah istri gitu. Istri mengalami disabilitas atau istri tidak subur misalnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu sebaliknya, ketika kemudian suaminya disabilitas, lalu dia juga kemudian dia secara tes kesehatan dinyatakan mandul misalnya, lalu apakah solusinya? Boleh nggak kemudian juga alasan itu istri menceraikan? Karena kan memang nggak ada ya konsep poliandri misalnya kayak gitu kan. Nah, karena itu kalau di dalam undang-undang perkawinan sih itu harus izin istri, utamanya istri pertama ya, karena penting keharmonisan keluarga ya, itu penting untuk diwujudkan. Walaupun sepertinya ya Nabi Muhammad sendiri beliau mengatakan, aku sebenarnya ingin sekali berbuat adil pada istri-istriku,
tapi aku nggak bisa. Jadi Rasulullah aja dikatakan bahwa beliau tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Maka kalau syarat monogami itu adalah keadilan, itu adalah sesuatu yang sepertinya sangat mungkin mustahil untuk kemudian dipenuhi. Karena itu sih menurut saya sih ya idealitas sebuah pernikahan ya monogami ya. Ya kebetulan saya tahu di organisasi Muhammadiyah ya, di buku Tuntunan Keluarga Sakinah yang putusan tarjih jelas dikatakan di sana prinsip pernikahan Aisyah Muhammadiyah itu adalah monogami. Saya pikir ini adalah sebuah keputusan yang keren ya, yang juga punya kepedulian terhadap bagaimana situasi buruk yang kadang-kadang disebabkan oleh sebuah pernikahan yang poligami. Saya pikir itu, makasih.